Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Polo-polo, pernah nggak diantara polo-polo melihat sebuah mall ataupun bangunan yang wah banget, yang desainnya itu nggak pernah polo-polo lihat sebelumnya? Dulu aku waktu pertama kali ngelihat Pacific Place di Jakarta, dalamnya itu marmer dan keren banget. Dan akhir-akhir ini di kota Suwon ada daerah yang namanya Gwangju. Di situ ada satu mall yang namanya Galleria. Itu dari luar, wah gila banget. Dan mall-mall yang kayak gini, dari tampak luar aja, itu bikin kita pengen tahu gitu loh. Kalau luarnya aja kayak gini, apalagi dalamnya. Apa ya isinya? Ya enggak, itu bikin kita pengen lebih tahu lagi akan isi dari mall itu. Nah, hal ini juga terjadi di tahun 1989. Tapi pada waktu itu, mallnya keren di masa itu. Tapi kalau dilihat sekarang agak deso ya. Nah, fotonya kayak gini. Memang kalau kita lihat dengan mata di tahun 2021, ini kelihatan agak udah lewat zaman. Tapi kalau kita lihat dengan mata di tahun 1989, mall ini termasuk mall yang mencolok dan juga memiliki desain yang cukup berbeda dengan mall-mall lainnya. Lokasi mall ini itu bisa dibilang dekat banget dengan daerah Gangnam. Mungkin mayoritas dari polo-polo udah tahu bahwa daerah Gangnam itu merupakan tempatnya orang-orang kaya. Jadi ini lokasinya di daerah Gangnam, mallnya juga sangat wah. Jadi seperti yang polo-polo bayangkan, mall ini dibuka dengan target mengundang orang-orang yang kaya-kaya di daerah Gangnam. Ya nggak cuma daerah Gangnam, tapi memiliki image ataupun branding yang mewah dan luxury. Nama mall ini adalah Samphung Baekgwajom alias Department Store Samphung. Seperti yang polo-polo lihat, Samphung Baekgwajom ini memiliki 5 lantai dan juga di bawahnya itu sebenarnya ada 4 basement. Jadi sekitar 9 level ya, ada 9 tingkat, yang 4 di dalam tanah, yang 5 di atas tanah. Kita bahas sedikit tentang mall ini. Pertama-tama desain. Desain dari mall ini dibilang sangatlah keren katanya pada waktu itu. Jadi di tahun-tahun itu semua mall itu masih warna putih dan ini merupakan mall yang pertama kalinya memiliki warna merah muda ataupun pink yang benar-benar mencuri perhatian banyak orang. Udah gitu lokasinya itu benar-benar di tengah Gangnam. Bayangkan di kota tempat polo-polo tinggal, di tengah alun-alun ada mall baru, desainnya fantastis, bombastis. Pasti menarik banget ya toh. Aku aja inget dulu waktu aku tinggal di Malang, waktu itu Malang masih belum ada mall. Pertama buka itu ada mall yang namanya Matos, Malang Town Square. Itu kita untuk masuk aja ngantri 2 jam. Ya sebelumnya ada sih gedung lain, tapi nggak bisa dipanggil mall. Ya, jadi kalau ada mall baru, kita pasti pengen nyoba masuk ke dalam situ dan melihat betapa menariknya dan isi tokonya apa aja di situ. Nah, Samphung Baekgwajom ini mereka itu sangat menspesialisasi diri mereka dalam menjual barang-barang yang mahal. Jadi istilahnya kalau kayak mall-mall sekarang kan ada yang jualannya itu benar-benar cuman barang-barang branded ya kan. Samphung Baekgwajom itu juga kayak gitu di waktu itu. Mereka waktu itu sempat memamerkan Bugatti di zaman 1989. Jadi istilahnya kayak kita ke mall yang ada Lamborghini-nya. Kelihatan wah banget. Ya kayak gitu kesannya. Tapi ini di 1989. Nah, pertama kayak gitu. Poin kedua, struktur gedung ini cukup menarik. Mereka ada gedung A dan gedung B, dan di tengahnya ini ada penyambung. Di Indonesia kan banyak banget ya mall-mall yang besar yang disambungkan. Kayak di Surabaya, TP, Tunjungan Plaza itu ada berapa? 6 gedung atau berapa? Dan juga di Jakarta pun cukup banyak mall-mall yang gedung besar, lalu ada penghubungnya. Nah, sama. Di sini ada gedung A, ada gedung B. Semuanya ada 5 lantai dan turun 4 lantai. Jadi total 9 lantai A, B gini ya. Gedung A, kita sebut gedung A, lantai 5-nya ini mereka ada restoran-restoran yang spesial, yang fine dining, yang mahal-mahal, yang wah gitu. Sedangkan mulai lantai 4 hingga lantai 2, itu tempat belanjaan, baju, ya sama kayak mall-mall lain. Sedangkan di lantai satunya, ini dikhususkan untuk barang-barang kosmetik dan juga barang-barang branded. Ini untuk gedung A. Dan di penyambungnya sini mereka ya ada kayak tempat pajangan, pameran gitu tuh. Dan di gedung B ini mereka fungsinya sedikit berbeda. Di lantai 5-nya gedung B ini ada tempat golf, tempat gym, dan juga kolam renang. Sedangkan di lantai 4-nya itu ada sauna dan juga salon. Di lantai 3-nya ada kayak tempat pameran ataupun pajangan, dan juga ada kantor-kantor, termasuk kantor dari Samphung Baekgwajom ini. Di lantai 2 juga isinya kantor-kantor. Di lantai 1 di sini ada bank, ada apotek, ada tempat tour and travel, semua tempat-tempat yang bisa kita kunjungi untuk membeli layanan. Kalau gedung A itu semua barang-barang, gedung B ini lebih ke arah layanan. Kayak tempat gym, kita bisa nge-gym, bisa latihan golf, bisa beli paket liburan di tour and travel,
gitu itu kesannya. Jadi bisa semua. Sedangkan basement satunya ini nyambung besar banget dan di sini merupakan tempat belanjaan kayak supermarket tapi barangnya itu barang-barang kelas atas dan dikhususkan lebih ke arah bahan-bahan baking. Jadi kayak mentega itu bukan kayak brand mentega tapi yang dari Perancis yang murni minyak apa gitu. Terus juga tepung khusus yang harganya itu bisa dibilang nggak masuk akal untuk orang-orang biasa. Tepung satu bungkus Rp400.000, mentega satu balok Rp300.000 yang barangnya itu wah jadi bukan supermarket biasa. Sedangkan basement 2 sama 3-nya ini tempat parkir mobil dan di basement 4 ini ada kayak ruang mesin yang namanya gedung gini, ada generator listrik dan lain-lain. Nah, jadi kayaknya aku udah menjelaskan gedung Sampung Baek화점 ini. Pol-pol ada gambaran kan ya, mall yang mewah, megah di tengah Gangnam, isinya barang-barang mahal. Dan ini tempat katanya begitu wah. Jadi kalau kita ke sana itu mudah banget katanya ketemu artis karena mereka itu menggunakan gym situ, tempat golfnya situ. Gak cuman artis-artis, orang-orang yang konglomerat pun banyak yang menggunakan layanan di mall ini. Nah, mall ini dibuka pada tanggal 1 Desember tahun 1989. Jadi sudah sekitar 22 tahun yang lalu. 32 tahun yang lalu. Ya, 32 tahun yang lalu. Dan seketika dibuka, orang-orang itu pada datang dan mall ini benar-benar sukses. Di tahun kedua, penghasilannya itu udah mencapai 2 kali lipat dibandingkan tahun pertama. Dan di tahun 1994, mereka itu langsung terpilih sebagai mall ke-7, mall terbesar ke-7 di Korea karena penghasilannya yang begitu luar biasa. Oke, jadi Pol-Pol bisa bayangkan betapa wahnya mall ini. Dan yang lebih wah lagi, mall ini roboh setelah 5,5 tahun dibangun. Lebih tepatnya pada tanggal 29 Juni 1995. Nah, sekarang pasti Pol-Pol pengen tahu, kok bisa sih mall yang kayak gitu roboh? Langsung ceritakan. Sebenarnya waktu gedung ini mau roboh itu nggak sedikit orang yang sudah memprediksi akan kejadian ini. Dan 1 hari sebelumnya pada tanggal 28 Juni 1995, gedung ini katanya udah terlihat sedikit miring. Bahkan di bagian atapnya gedungnya itu udah terlihat kayak ada yang turun, ada yang udah nggak rata gitu. Dan bahkan ada satu foto yang sempat diambil pada hari itu, mungkin bisa tak tunjukkan di sini. Udah terlihat kayak gedungnya ini retak-retak, udah terlihat kayak gedung yang perlu dibenahi gitu. Dan pada tanggal 29 Juni 1995, pada hari A, sebenarnya banyak banget pegawai dari perusahaan itu, bukan yang tingkat bawah, yang tingkat direktur. Mereka itu udah mengecek mall ini dan sudah melihat keanehan. Tapi mereka nggak ada yang mengira bahwa gedung itu bakal roboh di hari itu. Berawal mula di jam 9 pagi. Jam 9 pagi tiba-tiba di gedung A lantai 5, kan tadi aku bilang ada restoran-restoran kan ya. Dari salah satu restoran mereka itu menghubungi ke kantor Sampung Baek화점 ini. Mereka telepon, halo, ya ini kami di gedung A lantai 5. Di sini atapnya kok kayak agak aneh ya, agak rusak. Mungkin boleh diperiksa. Setelah dihubungi, ada satu pegawai yang datang ke tempat itu. Nah, sesampainya di situ terlihat atapnya itu kayak ada yang turun sedikit gini. Dan di lantai gedungnya itu juga ada sedikit benjolan. Jadi yang atas kayak agak turun, yang sini agak naik gini. Dan bahkan menemukan sebuah retakan di pondasi yang besarnya itu sekitar 20 cm. Katanya itu ini loh, tangan yang digenggam itu bisa dimasukkan katanya. Jadi bisa dibilang lumayan parah, tapi ya mau gimana gitu. Dan nggak ada yang ngira bahwa itu bakal roboh. Dan 1 jam berlalu, sekitar jam 10 pagi. Karyawan-karyawan yang di gedung A, yang lebih tepatnya di lantai 4, mereka itu mulai bilang, kamu denger nggak sih tadi ada suara loh? Loh, suara apa? Kayak kretek-kretek gitu loh. Bukan suara kayak gini, tapi suara kretek-kretek dari bangunan. Dan waktu berlalu lagi 1 jam, jam 11 pagi. Di lantai 5 yang tadinya cuma terlihat retakan dan juga benjolan-benjolan, mulai terjadilah kebocoran. Jadi ada beberapa restoran yang bilang, di sini kok ada air bocor, mohon dibenahi. Dan akhirnya mereka ditutup sementara. Dan 1 jam setelah itu, sekitar jam 11, restoran-restoran lain di gedung A yang ada di lantai 5, mereka menemukan beberapa tempat yang bocor, jadi ada air netes. Udah gitu, nggak tahu dari mana, ada serbuk-serbuk bangunan. Jadi kayak
kalau misalnya bangunan retak gitu kan mereka pasti menghasilkan bubuk-bubuk gitu kan ya, kayak bubuk semen ataupun bubuk batu-batu gitu. Dua restoran ini katanya mereka itu mulai mengalami air netes dan juga adanya bubuk-bubuk yang bertebaran di tempat itu, sehingga restorannya harus ditutup sementara. Dan waktu berjalan 1 jam lagi, jam 12 siang. Ini masih siang hari, bayangkan. Pihak mall sudah merasakan sedikit keanehan, tapi mereka nggak ngira ini bakal roboh, sehingga toko-toko furnitur ataupun toko-toko yang ada banyak barangnya di lantai 4 itu disuruh pindah ke basement lantai 3. Dan untuk mengantisipasi suatu kejadian yang nggak bisa kita prediksi, mall ini untungnya memutuskan untuk mengunci aliran gas. Jadi kalau di Indonesia kan pakai LPG gitu kan ya di rumah. Nah, mall ini ternyata mereka menggunakan satu pipa LPG gitu ya, satu pipa gas yang nantinya itu dibagi. Nah, untungnya karena mereka merasa sedikit aneh, pipa gas ini dikunci dari bawah sehingga tidak ada lagi suplai gas yang menuju ke lantai 5. Untungnya itu. 30 menit berlalu, lebih tepatnya jam 12.30, lantai 4 dan 5 akhirnya mulai ditutup. Jadi ditutup sebagian doang, tamu-tamu dilarang untuk naik ke lantai 4 ataupun 5. Nah, waktu berjalan lagi 1,5 jam, sekitar pukul 2 siang, ruang pendingin ruangan alias AC-nya itu mulai rusak. Dan alat pendinginnya ini terletak di atap gedung A. Nah, ini rusak, sehingga mallnya ini nggak ada AC gitu loh. Nah, Pol-Pol bisa bayangkan kan ya, kalau mall nggak ada AC gimana? Pasti agak sumpek. Nah, untungnya dikarenakan ini cukup banyak orang-orang yang meninggalkan mall ini karena panas, nggak betah ya, atau kondisinya masih buka, cuman lantai 4 dan 5 yang ditutup. Oh, mungkin ada yang tanya, loh mas, tapi kalau di Korea kan musimnya bisa dingin. Waktu itu adalah musim panas, dan dibilang katanya cuacanya sekitar 29 derajat Celcius, sehingga kalau di dalam ruangan yang nggak ber-AC, itu bisa agak sumpek, apalagi mall. Dan jam 3 akhirnya mall ini memanggil satu ahli konstruksi dan bangunan untuk ngecek gitu loh. Ini ada retaan-retaan di lantai 4 dan 5 ini nggak apa-apa lah gitu. Ahlinya datang dan melihat, wah ini mah nggak apa-apa kok, ini bisa dibenahi. Ini kalau gedungnya roboh sih enggak. Cuman kayaknya lebih bagus kalau tamu-tamunya disuruh pulang. Bilangnya kayak gitu. Bilangnya nggak bakal roboh, tapi sebaiknya tamu-tamu dipulangkan aja. Nah, mendengar itu karena dia bilang ini nggak bakal roboh, mallnya ini tidak ditutup dan terus berjalan. Dan bahkan katanya pihak customer service-nya ini menghubungi tamu-tamu VIP bilang, oh hari ini kita mulai ada promosi ABCD, mungkin kalau mau beli silahkan datang. Malah melakukan promosi. Setelah itu karena airnya terus bocor, cukup banyak barang-barang yang dipindahkan, yang seharusnya di lantai 3 diturunkan, lantai 2 diturunkan, kayak gitu. Setelah diinspeksi oleh ahli bidang ini, meskipun disarankan untuk mengeluarkan tamu-tamunya, Ijun tidak ingin mengalami kerugian ekonomi yang lebih besar, sehingga tidak mau menutup mall dengan alasan orang itu bilang ini gedung nggak bakal roboh, jadi mallnya ini tetap dibuka. Sekitar 1 jam sebelum kerobohan, jam 5, katanya atap lantai 5 itu udah mulai agak turun kayak gitu. Dan bahkan jam 5.30, Ijun dan juga pegawai direktur lainnya yang bener-bener katanya nggak tahu kalau ini gedung bakal roboh, mereka itu masih rapat, enaknya dibenahin model gimana ya, dikonstruksi di malam hari, atau pakai perusahaan mana untuk membenahi, kayak gitu tuh. Jadi kayak masih mencari solusi. Dan pada pukul 5.40 di gedung A, lantai 4 itu udah mulai terdengar suara kayak tak, 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 kayak gitu. Dan semen di lantai 5 itu katanya udah bener-bener mulai turun. Dan 7 menit setelah itu, sekitar 5.47, gedung ini udah mulai menghasilkan suara patahan-patahan. Tapi bayangkan Pol-Pol di dalam gedung tingkat dan juga mendengar suara itu terus-menerus. Dan mungkin kalau aku bayangkan, retaan-retaan di gedung itu juga mulai menjadi lebih nyata dan lebih kelihatan kan. Dan pada pukul 5.50, tepatnya 3 menit sebelum kerobohan, tiba-tiba terdengar suara bel darurat. Dan banyak orang mengira, oh itu mungkin bel pembenahan di lantai 4 atau gimana gitu. Dan pada pukul 5.52, tepat pada waktu itu, atap lantai 5 itu turun. Dan bersama dengan ini, lantai-lantai 4 itu mulai ambles hingga basement. Untungnya sebelum kerobohan ini cukup banyak orang yang berhasil melarikan diri ke gedung B, karena gedung B dan juga penghubungnya, gedung penghubung itu tidak roboh. Namun cukup banyak juga orang yang tidak berhasil menyelamatkan dirinya. Dan untungnya pas sebelum roboh itu orang-orang ada yang teriak keluar gitu, sehingga cukup banyak yang selamat. Itu untuk orang-orang yang ada di lantai 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan orang-orang yang ada di basement, mereka tidak berhasil mendengar suara apa-apa, sehingga mayoritas dari orang-orang yang ada di bawah tanah itu
terkubur begitu saja. Dan diakibatkan itu di hari H diprediksi ada 22 orang yang meninggal dan 696 orang yang terluka-luka. Tapi pada akhirnya ada 502 orang yang meninggal. Dan yang lebih menyedihkannya lagi adalah 300 orang dari mereka adalah karyawan yang bekerja di mall itu. Karena seperti yang udah aku bilang tadi, AC-nya rusak, jadi banyak tamu yang nggak jadi belanja. Sedangkan karyawan yang bekerja di situ, mereka tidak bisa meninggalkan tempat. Sehingga mereka harus menjadi korban di tempat itu. Dan pertamanya waktu gedung ini roboh, ada orang-orang yang mengira mungkin ini merupakan tingkahnya Korea Utara. Karena kayak ngelihat gedung yang tiba-tiba cuma ambles bagian, kan ini nggak normal banget. Dan cuma satu gedung gini, ya toh. Tapi kejadian ini begitu ramai, semua TV, wartawan meliput akan kejadian ini. Dan banyak banget orang-orang kaya dan juga orang-orang terkenal yang menjadi korban di tempat ini. Bahkan menantu dari Lee Jun ataupun founder dari mall ini juga terjepit di situ. Tapi beruntung banget karena bisa diselamatkan keesokan harinya. Jadi kayaknya masih di lantai dasar atau gimana gitu. Polo-polo, mungkin ada polo-polo yang mikir, wah berarti gedung yang tua-tua itu pasti mudah banget ambruk ya. Enggak, gedung-gedung yang dibangun dengan baik, seharusnya mereka itu usianya bisa bertahan hingga 20 hingga 30 tahun. Katanya karena sekarang teknologi makin maju dan makin banyak teknik-teknik yang bisa digunakan, gedung itu bisa bertahan hingga 50 tahun. Cuman kalau udah tua harus sedikit dibenahi ataupun ya dirawat gitu. Nah, sekarang mari kita bahas kenapa gedung ini roboh. Mungkin alasannya ini bakal bikin polo-polo lebih kayak menyeramkan. Tapi coba kita bayangkan bersama polo-polo. Karena ini merupakan kejadian yang terjadi akibat keserakahan seseorang. Pertama, saat gedung ini pertama roboh, Lee Jun ataupun founder dari perusahaan ini didatangi banyak wartawan dan dia malah bilang kayak gini. 무너진다는 것은 다시 한번 말해서 손님들에게도 피해도 가지만 우리 회사의 재산도 망가진 거야. Itu artinya dia bilang kalau aku sampai speechless ya. Dan itu artinya kayak gini. Seketika gedung itu roboh, artinya yang menjadi korban itu nggak cuman orang-orang yang belanja. Perusahaan juga mengalami kerugian. Ya tentu perusahaan mengalami kerugian, tapi seharusnya perusahaan bisa membangun dengan lebih baik ya kan, biar gak roboh. Dan ketika dipertanyakan pertanggungjawabannya, dia cuma bilang, oh saya cuma foundernya. Coba tanya CEO dari mall ini. Jadi kalau polo-polo tahu, perusahaan besar itu biasanya ada bos besarnya dan setiap bisnisnya ada CEO-nya kan. Ketika dipertanyakan pertanggungjawaban, dia itu malah nyuruh tanya CEO dari mall ini. Mungkin banyak polo-polo ngira, oh bisa aja mungkin orangnya benar-benar nggak tahu korban, mungkin dia udah bayar dengan baik, tapi ini perusahaan pembangunnya yang ngakal-ngakali gitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Sebenarnya tanah yang digunakan untuk membangun Sampung Baekgajom ini bukan merupakan tanah biasa. Ini tanah yang seharusnya cuman bisa dibangun apartemen. Tapi Lee Jun ini melakukan sedikit permainan uang di bawah meja, ya jadi ada uang geser-geser gitu ya bawah meja. Habis gitu gunanya itu bisa diubah. Yang awalnya tempat ini mau dibangun kayak gedung tingkat yang isinya ada toko-toko kayak Mangga 2 gitu. Ini diubah menjadi tempat yang boleh dibangun. Jadi guna tanahnya ini diubah. Pemerintah nggak tahu disokok kayak apa sehingga ini berubah. Sehingga yang awalnya gedung isi toko-toko ini direncanakan untuk 4 lantai. Setelah guna tanahnya diubah, dia paksa naikkan lagi 1 lantai menjadi 5 lantai. Dan setelah itu, alat pendingin ruangan yang cukup berat, yang bisa mencapai hingga 200 ton, itu ditaruh di atapnya sini. Jadi udah kelebihan 1, udah gitu ditambahin beban lagi. Ini belum selesai. Yang kedua, estetika yang malah membuat kebahayaan dalam gedung ini. Seharusnya gedung ini karena cukup besar dan juga menggunakan bahan-bahan yang berat, seharusnya pondasi gedung ini berukuran diameternya itu 32 inci alias sekitar 81 cm. Tapi karena katanya kalau pondasinya besar itu nggak cantik, ini diperkecil menjadi 23 inci. Itu bayangkan berapa persen dikecilkannya. Yang seharusnya 80 cm itu dijadikan cuma 58 cm. Nggak cuma itu, ada beberapa pondasi-pondasi lain yang seharusnya ada dengan alasan, oh ini dekat eskalator, nggak cantik, nggak gimana, itu dijadikan lebih kecil lagi. Dan ada juga yang malah nggak ada sampai segitunya. Demi memberi kesan luxury, mewah.
Ketiga, gedung ini merupakan gedung yang dibangun dengan teknik flat slab. Aku bukan anak bangunan, jadi konstruksi aku nggak punya ilmu tentang ini. Tapi kayak gini, biasanya kalau ada pondasi, setelah itu ada penyangganya gini loh. Ya bayangkan mosok lantainya kayak gini kan nggak mungkin. Pasti di atas pondasi itu ada penyangga. Misalnya satu gini. Habis gitu disangga gini kan ya. Biar bebannya ini merata gini kan. Tapi gedung ini menggunakan teknik flat slab yang sedikit berbeda katanya, dan dibangunnya itu kurang benar. Udah gitu pondasinya diperkecil sehingga waktu ambles pondasinya kayak gini, tanahnya itu, lantainya itu ambles. Jadi istilahnya ini pondasi, habis itu lantainya itu amblesnya ter kayak gitu. Karena nggak ada yang nyangga. Udah gitu pondasinya kecil, gak kuat ya tuh. Kayak gitu. Dan poin keempat, tadi aku udah bilang kan ya, di atas gedung ini ada alat pendingin ruangan dan ini berat banget. Ada beberapa artikel yang bilangnya berbeda, tapi ada yang bilang ini bebannya itu mencapai hingga 200 ton. Kalau ada barang yang seberat itu di atas gedung, waktu memindahkan itu seharusnya katanya menggunakan alat berat lainnya biar bebannya ini itu terpindahkan dengan baik. Tapi untuk mengurangi biaya, katanya alat pendinginnya ini digeser menggunakan papan beroda. Alat pendingin yang beratnya tontonan ini digeser dari yang seharusnya merata dari gedung A ke B, karena katanya ada komplain, mereka geser ke satu sisi semuanya, sehingga bannya ini terperangkap di satu sisi. Oke, polo-polo, gedung ini roboh dan di tempat itu sekarang udah diubah total, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Ada apartemen yang namanya Agrovista. Di situ harganya kayak gini. Untuk unit yang ukurannya 128 meter persegi itu harganya 1,4 M Korean won, sekitar 16 M rupiah. Dan unit yang terbesar itu ukurannya 305 meter persegi yang harganya sekitar 4,6 M Korean won, sekitar 48 miliar rupiah. Aku bukannya promosi, tapi gedung yang menyedihkan dan memakan banyak korban ini dihapus begitu aja tanpa sebuah monumen ataupun sebuah bangunan yang bikin kita itu bisa ingat akan kejadian menyedihkan ini. Apalagi cukup banyak korban yang meninggal. Dan dengan adanya monumen-monumen kayak gini, paling tidak hal yang sama seharusnya tidak terjadi. Mungkin kejadian ini udah cukup menyeramkan, tapi ada satu foto yang lebih menyeramkan lagi dibandingkan cerita ini semua. Ini foto judulnya adalah Senyuman Setan. Apakah polo-polo paham nggak? Di saat banyak orang meninggal tertindas dengan batu-batu dan beton bangunan, ternyata ada orang yang kesenangan melihat barang-barang branded yang berantakan dan dia merasa aku dapat barang gratis. Oke polo-polo, jadi kali ini aku udah menceritakan tentang kejadian Sampung Baekhwajom. Kalau polo-polo suka, mohon videonya boleh di-share ke teman-teman. Dan kalau misalnya polo-polo ada kejadian lain yang mau tak ceritakan, boleh dituliskan di komen. Kayaknya di video berikutnya aku pengen menceritakan beberapa kejadian nyata yang pernah dibahas di drama Mobom Taxi. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya.